老师不复活你。成功了。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-196-nya. Bagi yang bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin pertarungan Masila terus terjadi di Menara Bintang, yang mana kini Lo Feng bersama yang lainnya harus berhadapan dengan para binatang iblis yang ingin memusnahkan mereka. Berhadapan dengan para makhluk itu bukanlah perkara yang mudah. Pasalnya selain kalah jumlah, Lo Feng bersama yang lainnya juga kekurangan seseorang di tingkat Undying. Hanya Tianjin saja yang berada di tingkat itu. Alhasil dialah yang harus berhadapan dengan yang terkuat di antara para binatang iblis. Sementara Lo Feng bersama yang lainnya tentu tidak tinggal diam dan memberikan bantuan sebisa mungkin. Hingga Tianjin pun jatuh karena terjebak oleh serangan jiwa. Lo Feng yang mencoba membantunya ternyata hampir saja ditipu. Pasalnya sejak awal Tianjin sudah memiliki niatan jahat untuk menghabisi Lo Feng. Untung saja sebelum semua itu terjadi, Lo Feng tiba-tiba saja dibawa masuk ke dalam sebuah tempat, di mana di sana dia pun bertemu dengan Putih. Setelah menjelaskan tentang klan Yansen dan juga manusia bumi, Putih pun mempersilahkan Lo Feng untuk menerima warisan dari pencipta mereka, ataupun yang akan menjadi guru Lo Feng. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Masih di Menara Bintang, di mana saat ini Lo Feng masih terus menjalankan ujian, di mana tidak terasa 2.600 tahun sudah berlalu. Di sini ia masih terus bertarung dalam menahan rasa sakit yang luar biasa. Selain itu, tekanan pada jiwa Lo Feng semakin kuat. Mungkin ini sudah mendekati batasnya. Lo Feng mencoba untuk menahannya, tapi kegilaan mulai menyelimutinya. Putih memberikan pujian, pasalnya kini Lo Feng telah melampaui kandidat pertama. Pencerahan merupakan petunjuk langsung pada hakikat sejati seseorang. Jiwa Lo Feng luar biasa kuat karena mampu bertahan. Tapi sayang sekali semakin kuat jiwa, maka proses mengenali seorang master Menara Bintang akan menjadi semakin sulit. Lo Feng mencoba untuk mengalihkan perhatian dengan fokus kepada klan Mosa dan juga binatang bertanduk emasnya. Namun kedua klonnya juga mengalami reaksi yang sama. Sim berpindah ke kota terapung di bumi, di mana beberapa kaisar tengah berada di sana, seperti Siwang, Jigawang, dan Fenja. Tugas mereka adalah menjaga keamanan bumi. Tapi di saat suasana begitu tenang, tiba-tiba saja Jigao melakukan tindakan yang tidak seharusnya kepada gadis manusia bumi. Untuk Shushin sendiri sedang berbicara dengan rekan Lo Feng, di mana ia juga penasaran mengenai kondisi Lo Feng terkini. Pasalnya ia tidak dapat menghubunginya. Hal yang sama juga Shushin alami, yang dirinya ketahui Lo Feng ada urusan penting. Bahkan akses dunia virtualnya juga tertutup, yang membuat Shushin pun menjadi begitu khawatir. Ia hanya bisa berharap kalau Lo Feng baik-baik saja. Sesaat kemudian Brolin datang memenuhi panggilan Shushin, di mana ia penasaran mengenai apa yang sedang dia bicarakan. Terlebih lagi, Brolin ini sudah terhubung dengan keluarga Ross karena pernikahan kerajaan. Jadi bisa dikatakan juga kalau status yang dia miliki bukanlah seperti dulu lagi. Kembali kepada Lo Feng yang masih menahan rasa sakit. 3.200 tahun sudahlah berlalu, di mana jiwanya perlahan-lahan mulai hancur. Diikuti juga dengan sebagian tubuh Lo Feng yang telah hancur. Ia pun berencana untuk bertahan sebisa mungkin. Tapi semakin lama maka semakin kuat juga rasa sakit itu. Bahkan kini hal buruk telah terjadi. Diikuti juga dengan Lo Feng yang muntah darah. Putih memintanya untuk berhenti, dan jikapun Lo Feng mati, Putih dapat mengulang waktu untuk dapat membantunya. Tapi Lo Feng yang sudah sampai sejauh ini tidak niatan untuk berhenti. Ia kembali melawan, bahkan mengalihkan perhatian kepada monster Golden Hornet yang terus berfokus kepada teknik patung dewa binatang. Berkat semua itulah Lo Feng bisa kembali tenang, yang membuat Putih begitu terkejut.
Pasalnya, kesadaran Lo Feng bisa kembali tenang. 老师不复活你， Kembali kepada Shushin, di mana sudah lebih dari 3000 tahun dan ia tidak mendapatkan kabar dari suaminya. Ia pun penasaran kemanakah Lo Feng pergi, sebab dia sangatlah merindukannya. Selain itu, keluarga Rose dari Kekaisaran Alam Semesta Baru telah menantang mereka. Untung saja rencana infiltrasi keluarga hampir selesai, tapi Shushin berharap Lo Feng dapat kembali. Pasalnya, di kedepannya keluarga Rose bisa saja menjadi lebih kuat. Sim berpindah kepada para pelayan Lo Feng, yang mana mereka juga tengah berjuang untuk keluarga Luo. Sedangkan rekan-rekan Lo Feng dulu tengah memikirkannya. Terlebih lagi, sudah cukup lama Lo Feng tidak membalas pesan yang mereka berikan. Hal itu pun membuat mereka khawatir sesuatu yang buruk terjadi kepadanya, atau mungkin saja dia sudah lupa kepada mereka. Sedangkan Clouseau sendiri masihlah terus menunggu kedatangan tuannya. Ia yakin kalau tuannya itu masihlah hidup. Nah, Tianjin sendiri mulai bercerita tentang pengalamannya bertarung di Menara Bintang. Baginya itu adalah pengalaman yang luar biasa hebat. Brolin sendiri tengah berbicara dengan seseorang yang mana dia yakin kalau Lo Feng sudah mati. Jadi dia itu mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik mereka. Selain mereka, Ratu Serangga Zek juga tengah merindukan Lo Feng. Pasalnya sudah 5000 tahun mereka tidaklah dapat menemukan keberadaannya, yang mana kemungkinan besar dia itu sudah tiada. Truyan yang merupakan guru Lo Feng menanyakan kepada penguasa kota mengenai apa yang terjadi kepada Lo Feng. Penguasa kota kekacauan merasakan kalau Lo Feng itu masih hidup, yang mana keberadaannya diyakini masih di dalam Menara Bintang di medan perang luar. 5000 tahun akhirnya sudah tercapai, di mana Lo Feng masih terus berjuang. Terlihat dengan jelas kalau darah telah memenuhi lantai. Putih tidak pernah menduga Lo Feng sudah melewati kandidat kedua. Seketika saja ledakan besar pun mulai terjadi, di mana itu berasal dari jiwa Lo Feng yang ingin menyatu dengan teknik itu. Tidak hanya itu saja, namun kesadarannya mulai hancur juga. Dengan sisa-sisa kekuatan yang Lo Feng miliki, ia terus berjuang, yang membuat jiwanya masuk ke dalam teknik tersebut. Waktu kembali berlalu selama ratusan tahun lagi. Lo Feng teruslah berusaha untuk menerobos secara paksa ke dalam teknik yang Putih berikan. Hingga pada puncaknya di tahun 5500, Lo Feng pun mengingat kenangannya dengan Shushin, di mana ia sangatlah merindukan istrinya dan juga keluarganya. Putih penasaran kekuatan apa yang sedang menumpang Lo Feng, karena selama 6000 tahun, rasa sakit pada inti jiwanya bukanlah perkara yang mudah. Yang mana tentu saja ini adalah kekuatan cinta Lo Feng kepada Shushin dan keluarganya. Lo Feng pun berteriak kesakitan dan 6000 tahun sudah tercapai. Ia benar-benar sangatlah merindukan keluarganya. Namun sepertinya kondisi Lo Feng itu tidak baik-baik saja. Putih tidak menduga dan apa yang ia lihat. Padahal Lo Feng baru hidup selama 10.000 tahun, namun sudah sekuat ini. Bagi mereka, ia hanyalah seorang anak-anak. Hanya saja karena terus memaksakan diri, membuat jiwa Lo Feng mulai hancur. Sekarang Lo Feng tidak dapat berpikir lagi. Lo Feng sangat sedih dan terus mengatakan kalau ia ingin bertemu dengan keluarganya. Sim berpindah kepada Shushin, di mana ia pun telah menerima email dari kepala keluarganya yang tentu adalah Lo Feng. Kabar ini membuat Shushin menjadi sangat senang. Begitu pula dengan para pelayannya. Shushin pun segera kembali ke kantornya, di mana ia ingin membaca pesan itu. Hanya saja pesan itu mengatakan kalau Lo Feng sudah mati, yang tentu saja membuat Shushin menjadi begitu sedih. Yang menerima pesan ini tidak hanya ia saja, namun semua keluarganya. Lo Feng memberitahu kalau dirinya bisa dihidupkan, tapi menunggu 10.000 tahun ke depan. Shushin tidak dapat menerima semua ini karena yang dirinya butuhkan adalah Lo Feng kembali. Padahal dia sudah menunggu kabar ini sejak lama, tapi malah mendapatkan kabar duka darinya. Kabar duka ini telah membuat keluarga Lo Feng tidak berhenti menangis. Tapi sebagai istri dari Lo Feng, Shushin tidak ingin larut dalam kesedihan. Terlebih lagi mereka juga tengah dalam masalah. Untung saja Lo Feng telah meninggalkan warisan yang begitu banyak. Mereka akan menggunakan uang itu untuk mengatasi keadaan darurat.
Karena sekarang banyak kekuatan yang tengah mengawasi bumi. Musuh yang paling mereka waspadai merupakan Brolin. Karena dia itu membalas dendam mengenai apa yang dulu pernah terjadi. Kembali kepada Lo Fang yang belum melakukan pergerakan apapun. Darahnya teruslah keluar, sedangkan inti jiwanya terus melakukan sesuatu. Hingga Lo Fang mulai terjatuh tenggelam di sebuah tempat, di mana dirinya melihat Xu Xin yang tengah membaca pesan dari dirinya. Yang mana Xu Xin juga mulai mengingat kembali kenangannya bersama sang suami. Selain itu, Lo Fang juga melihat apa yang Xu Xin lakukan, yang mana itu merupakan tempat-tempat yang sering mereka kunjungi. Lo Fang sangatlah sulit melepaskan kenangan ini, begitu pula dengan Xu Xin, di mana ia sangatlah ingin kembali bersama Lo Fang. Mendengar kesedihannya membuat semangat Lo Fang kembali muncul, di mana dia harus kembali sebab mereka sudah berjanji untuk saling bersama selamanya. Perlahan namun pasti berkat tekad dan semangat yang begitu besar, inti jiwa Lo Fang yang awalnya sudah hancur parah seketika saja pulih. Ini pun membuat lautan kesadarannya pun kembali terbentuk, yang mana dengan begini Lo Fang tidak jadi meninggoy. Sedangkan Xu Xin merasakan kalau suaminya masihlah belum mati. Puncaknya, Lo Fang pun telah berhasil dikenali oleh Menara Bintang sebagai pemiliknya. Hal itu pun membuat Putih menjadi begitu senang. Sesuatu mulai terjadi pada Menara Bintang, yang mana orang-orang yang berada di dalam sana mulai kebingungan sebenarnya apa yang terjadi. Karena seluruh ruangan yang ada di Menara Bintang mulai mengalami fenomena aneh. Lo Fang yang awalnya sudah sekarat seketika saja pulih. Ia sangatlah puas karena berhasil menguasai Menara Bintang. Tapi karena 6.000 tahun dia tidak beristirahat, Lo Fang pun pingsan. Putih sekarang memanggil Lo Fang sebagai tuannya. Sembilan tahun kemudian, Lo Fang masihlah berada di dalam Menara Bintang, di mana sesaat kemudian dia mulai mendengar sebuah suara yang membuat Lo Fang terbangun dari tidurnya. Suara ini bukanlah berasal dari Putih, melainkan sosok yang jauh lebih kuat lagi, atau kemungkinan besar itu merupakan panggilan dari Guru Putih. Lo Fang penasaran dari manakah suara itu berasal, jadi dia pun perlahan-lahan mulai mencarinya, hingga pada akhirnya dia pun dibawa ke sebuah alam semesta yang begitu besar. Sosok ini memberikan selamat kepada Lo Fang karena telah berhasil menjadi tuan dari Menara Bintang. Mulai sekarang dia adalah pemimpin dari garis keturunan bumi. Ia juga sudah memenuhi syarat untuk menjadi salah satu roh super kuat di alam semesta. Energi yang dikeluarkan oleh sosok ini seakan-akan tidaklah memiliki batasan. Bahkan sinarnya saja membuat Lo Fang merasa begitu nyaman. Kekuatan hukum mungkin tidak akan bisa efektif jika berada di dekatnya. Bahkan monster tanduk emas memberikan hormat kepada sosok itu tanpa Lo Fang perintahkan. Kekuatannya bahkan melebihi Putih maupun penguasa kota kekacauan. Lo Fang yakin kalau sosok ini adalah pencipta dari garis keturunan Yansen dan juga manusia bumi. Sosok ini membenarkan hal itu dan dirinya sudah cukup lama mengawasi alam semesta dari gunung miliknya. Ia membawa Lo Fang dan Putih ke hadapannya. Berhubung Lo Fang sudah berhasil menyelesaikan ujian Menara Bintang, jadi sekarang dia adalah muridnya, sekaligus murid terakhir. Putih menjelaskan kalau guru mereka hanya memilih satu individu terkuat dari masing-masing ras yang bisa menjadi muridnya. Di klan Yansen, Lo Fang juga memiliki senior keduanya, sedangkan Bumi memiliki Lo Fang yang menjadi murid ketiga. Sebagai guru yang baik, dia sendirilah yang akan menyediakan apapun yang Lo Fang butuhkan. Dia juga sudah menyediakan 2 jaminan kualitas utama, yakni Menara Bintang dan satunya lagi merupakan sesuatu yang jauh lebih besar. Meskipun Lo Fang tidak dapat melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, tapi Lo Fang memiliki hubungan dengan sosok master lama. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini Lo Fang telah mendapatkan peta bintang, yang mana ini juga akan menjadi sebuah bantuan besar bagi Lo Fang dalam perjalanannya nanti. Selain itu, jiwanya juga akan semakin kuat. Hal berbeda justru dialami oleh Xu Xin, di mana kehilangan Lo Fang telah berdampak besar bagi keluarga Luo. Terlebih lagi, kekuasaan mereka di Gunung Naga Hitam mulai diganggu oleh pihak kekaisaran. Hingga Lo Fang pun datang yang seketika saja membuat semua orang ketakutan. Pasalnya mereka itu telah berani kepadanya. Jadi sangatlah wajar mengapa Lo Fang itu sangat marah.
如今你有心，此间之事便已了。想是瓜分罗家地盘。夫人，告诉你们的家主，让他陨落。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.